Coba bayangkan cuy, emang ini the real pajak warganya, masyarakatnya kembali lagi ke infrastruktur, ke masyarakatnya pribadi. Bayangkan lah cuy, barat kalau di Indonesia benar-benar apa jalanin sistem kayak gitu dari rakyat ke rakyat lagi gitu, pasti Indonesia maju, bisa nyanyiin Jepang cuy, tanpa harus ada korupsi atau semacam lah cuy. Doain aja lah, semoga Indonesia cepat membaik, warganya makmur sejahtera, amin. Yang nggak pakai sih, ada ikannya itu lebih bagus lagi sih, sumpah di sana. Oke ya cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belusukan di perbatasan kabupaten lah intinya namanya cuy. Ibarat kayak kabupaten mana gitu, itu perbatasannya kabupaten tempat penempatan tinggalku sama kabupaten sebelahnya. Jadi kayak gimana nanti kondisi desanya atau perumahan-perumahan atau penduduknya di perbatasan kabupaten gini cuy. Sebelumnya ini gue baru turun dari kereta ini, ngomong-ngomong gambar apa suasana di stasiunnya cuy. Tapi sialnya cuy, bukan sial sih, lagi hujan cuy beneran. Tadi tuh di rumah nggak hujan, cuman kayak mendung doang. Ternyata udah nyampe lokasi sini, nggak taunya hujan cuy. Nggak apa-apa lah, kita tungguin reda mungkin setengah jam baru kita mulai ekspedisinya atau eksplornya. Hujannya malah semakin lebat cuy. Ini benar-benar di pelosok desa cuy, di ininya perbatasan kayak gitu cuy. Kita masuk ke dalam dulu ya biar gak kehujanan, nunggu hujan reda di sini cuy. Ternyata ada orang, jadi kita gak jadi duduk di sana. Ya udah, kita berdiri di sini aja. Gak enak juga kan. Ke tempat parkiran aja cuy. Aduh. Nah, kondisinya di area stasiun cuy, kayak gini nih. Sana stasiun di pinggir di perbatasan tuh kayak gitu sih. Kayak gitu, itu pos-posnya mungkin relnya itu di dalam, di bawah sana. Dan sini tempat pembayarannya tiket di sini tuh. Gila gak cok, ternyata suasana di toiletnya itu masih primitif kali cuy. Ya jauh dari kata kemajuan, gak seimbang lah. Tengok kalian, ini kalau berak itu jadi jongkok cuy, jongkok terus ngadepnya ke depan sana, kita ngadep ke sana. Jadi tainya tuh nanti jatuh tuh di sini. Dan yang bikin herannya lagi, ini tuh ada space-nya cuy. Space ini tuh kalau kita berak kelihatan dari luar. Ya kayak gitulah intinya suasana di toilet, penampakan toilet di pinggir nganu ya sih. Bener-bener emang pelosok ini sih. Ini gue explore pertama kali kesini aja. Jadi ini nanti ikutin aja keseruannya kayak mana gimana. Jangan lupa sih pencet tombol subscribe cuy. Subscribe. Dengan kalian mencet tombol subscribe, dengan gak sadar kalian telah menyemangatiku cuy, beneran. Subscribe ya, jangan lupa. Oke, kita lanjut. Ini hujan udah mulai reda, mungkin kita langsung gas saja. Tuh mobil pun kayaknya terbengkalai di sana. Tapi ya kayak desa-desa seperti biasanya sih, memang benar-benar sepi kan di sini tuh. Dan
kalau orang Jepang itu emang benar-benar wajib punya mobil cuy. Di desa pun, orang desa pun pasti punya mobil. Bahkan ini rumah ini doang dua mobilnya. Wajib punya mobil. Bentar. Ya oke lah cuy. Alhasil gue tadi nekat minjem payung lah. Bilang gak sama Pak Ekinya kan, kayak yang jaga di dalam sana. Aku minjem buat keliling-keliling sini doang, mau ngambil video buat YouTube gitu kan. Tapi gak lama, paling cuman entah setengah jam atau 1 jam belusukan di sini. Nanti aku kembalikan lagi di tempat semula gitu. Dan orang Jepang percaya itu boleh pinjemin cuy, dipinjemin. Ya udah kita langsung, soalnya agak lumayan gerimis cuy. Kalau ibarat gue gak pakai payung, sejam gue keliling-keliling kayak gini, ya alhasil lumayan basah nanti bajunya. Ya kayak gini lah sih suasana pemandangan di bener-bener pelosok ini sih. Ini perdana lah gue ngambil video di sini karena emang pertama kali gue kesini cuy. Sengaja lah buat ya gimana suasana di bener-bener pedesaan. Kalau biasanya kan aku ngambil video itu dibilang desa ya bukan terlalu desa, tapi yang kali ini memang bener-bener desa, memang bener-bener pelosok cuy. Bahkan ada gudang yang gak kepake sih. Ini pun gudang tapi ada mobilnya. Entah gudang gak kepake atau gimana gak tahu cuy. Ini kayak mistis-mistis kayak mana gitu cuy. Banyak patung-patung. Enggak sih. Cuman ini kayaknya, nah ini perbatasannya. Atau enggak tahu sih kanji apa itu cuy. Banyak patung-patung ya. Rumahnya loh cuy, rumah di daerah sini tuh suasananya kayak gimana gitu. Taman-tamannya luas, banyak pohon di depan rumah. Kita mungkin lurus aja lah cuy. Oke cuy, kita lanjut ke lewat gang sini cuy. Ini alhamdulillah ya, hujannya agak reda, paling jadi gue tutup. Suasana di depan rumah orang pedesaan cuy. Gue gimana ya, dari gara-gara gue bikin channel YouTube kayak gini cuy, entah kenapa ya, gue itu jadi suka belusukan ekspor di pedesaan Jepang kayak gitulah. Jadi ya buat kalian yang suka explore di pedesaan kayak gini, yang udah nonton channelku dari video dari awal sampai sekarang, gue ucapkan terima kasih, sangat terima kasih cuy. Apalagi kalau kalian udah mencet tombol subscribe. Makasih banyak ya cuy. Tanpa kalian videoku di YouTube ini gak akan berjalan, gak akan tumbuh cuy. Dan lagi-lagi cuy, mungkin ini kayak pembuangan apa kayak gitu ya. Atau gudang, tempat kerja apa gitu, nggak tahu juga cuy. Bener sepi, gak ada orang ya cuy. Tapi nggak masalah, karena ini Jepang, gue yakin tingkat keamanannya pasti tinggi, nggak ada semacam preman kampung atau apa. Itu insya Allah aman. Dan gilanya apa sih, walaupun ini di desa pedesaan, desa perbatasan ya, ini tuh jalannya cuy lumayan bagus lah dihitung.
tanpa ada lubang atau ibaratnya jalan-jalan becek. Di sana malah lebih lurus cuy. Lurus apa, lebih halus gitulah di depan sini cuy. Sini tuh malah lebih halus. Nih. Coba bayangkan cuy, emang ini the real pajak warganya, masyarakatnya kembali lagi ke infrastruktur, ke masyarakatnya pribadi. Bayangkan lah cuy, ibarat kalau di Indonesia benar-benar apa jalanin sistem kayak gitu dari rakyat ke rakyat lagi gitu, pasti Indonesia maju, bisa nyanyiin Jepang cuy, tanpa harus ada korupsi atau semacam lah cuy. Ya, doain aja lah, semoga Indonesia cepat membaik, warganya makmur sejahtera, amin. Kayak gini suasana cuy, dan ini tempat pemakaman. Jadi gak tahu ya cuy, kadang orang Jepang itu kalau meninggal ada yang dikubur, ada yang dibakar. Karena sebagian orang Jepang itu kan ya gak punya agama lah cuy, makanya mereka itu ya gimana gak tahu lah cuy, belum paham juga tentang agama-agama mereka gitulah. Walaupun di desa pun kan disediain kayak taman kayak gitu cuy. Coba lihat, ada mistar gawang di sana, tempat duduk. Ini kalau di Indonesia, di kampung Indonesia, apalagi hujan-hujan kayak gini, jadi teringat zaman dulu ya cuy. Kita zaman kecil kan kalau hujan-hujan seneng main bola kayak gitu. Ini bagus sih. Nggak tahu juga ya, ini mungkin tamannya mau dibikin lebih bagus lagi atau gimana, nggak tahu juga cuy, karena soalnya ada tanda-tanda proyek cuy. Udah digarisin, dikasih jarak. Nah ini suasana pemandangan kuburan makam di pinggir desa cuy, di pedesaan pelosok inilah ibaratnya. Entah ini konsep kuburannya gimana, nggak tahu juga ya cuy, soalnya mungkin per kotak gini satu orang kayak gitu ya, patokannya cuma satu. Tapi kok ini satu kotak kok ada beberapa patokan gitu cuy, mungkin ada beberapa orang juga atau satu keluarga, nggak tahu juga sih. Coba listrikannya aja pakai tenaga surya. Itu tenaga surya itu atas itu. Bahkan di pinggir jalan pun masih ada makam kayak gini cuy. Emang the real sesepi ini sih desa di perbatasan. Tapi respeknya ya inilah, jalan-jalan kayak gini masih sangat bagus sekali. Emang selama aku di Jepang 2 tahun itu, aku kemanapun, belusukan kemana, nggak ada cuy jalan yang kayak ibarat berlubang besar terus becek gitu, nggak ada cuy di Jepang gitu, nggak ada. Karena the real pajak dari rakyat kembali lagi ke rakyat. Tapi sangat disayangkan ya cuy, warga Jepang populasinya semakin tahun semakin turun cuy, entah nggak tahu kenapa. Tapi sebaliknya kalau di kita, semakin tahun populasinya semakin meningkat. Ini ada kebun mini gitulah. Baunya harum kali sumpah, kayak ada bau bunga apa gitu cuy. Nah ini ada tenaga surya lagi cuy. Kayaknya itu sih apa, tenaga listriknya di sini tuh panel surya, tenaga surya kayak gini cuy. Soalnya banyak. Emang sepi banget sumpah cuy desanya. Bahkan rumahnya itu gak terlalu padat lah,
space-nya itu masih cukup lebar. Ini satu rumah dan rumah lagi sana. Ini ada lagi. Tamannya pun cuy lebih besar 3 kali lipat daripada rumahnya. Coba lihat. Ini cuy, semangka, cok. Tanaman semangka itu. Ada semangkanya itu sana, udah tumbuh. Ini mungkin bawang-bawang atau apa. Ini kalau di Indonesia, apalagi yang punya rumah itu udah tua, pasti ini banyak tanaman full ini. Entah terong, cabai, terong pun ada. Ini sumpah sih sepi kali cuy. Selokan pun di pedesaan masih tetap jernih airnya. Soalnya kalau di Jepang itu pembuangannya itu sangat apalagi minyak sih. Minyak itu kalau di Jepang dilarang membuang minyak ke gorong-gorong air gitulah. Karena itu pencemaran akan menjadi limbah gitu cuy. Jadi sangat keras dengan pembuangan minyak itu kalau di Jepang sih. Pohon bambu cuy. Pohon bambunya bagus ya di sini. Kayak gak menggumpal jadi satu, dia tuh terpisah-pisah. View-nya cuy, coba kalian lihat. Bener, udaranya segar kali sumpah cuy. Apalagi baru hujan tanpa ada polusi di sini. Hidup tentram, nyaman cuy, beneran. Wah, tuh gunungnya udah mau kebuka. Bukit ya, bukan gunung. Push. Dari tadi, entah kita udah jalan 30 menitan lah cuy. Belum ada kita nemuin satu orang pun yang jalan kaki atau apa. Mobil pun paling tadi kita lihat 2 mobil atau 3 mobil lah. Semuanya parkir total. Lagi-lagi rumah Jepang kayak gini cuy. Sawah pun hanya sepeta kayak gitu cuy. Nanggung nggak sih? Kenapa di sini tuh nggak dibajak sekalian kayak gitu loh. Sekotak gitu doang cuy. Menurutku nanggung ya. Tapi entah, nggak tahu lah orang Jepang itu kayak gitu cuy. Entah anak mudanya di mana juga nggak tahu cuy. Ini baratnya mungkin nanti kalau ada kesimpangan satu orang, entah itu nenek-nenek kayak kakek, mbak-mbak pun lebih bagus. Coba kita tanya-tanya atau interview ya cuy. Cuy, ini tuh kayak bunga matahari bukan sih? Kayaknya bunga matahari ya. Nah itu juga banyak itu sana. Kayaknya bunga matahari. Ini greenhouse apa? Nggak tahu cuy. Dan di dalam mobil pun itu orang tua sih. Entah orang daerah sini tuh sekolahnya di mana, mungkin di beda desa kayaknya, di seberang desa atau seberang kecamatan, nggak tahu juga sih. Wah, emang gila view-nya sih. Ini bener gue ngambil video ini di desa sih. Karena emang penempatan gue itu di pedesaan. Aduh, kan bener-bener sepi cuy, gak ada orang sama sekali. Tenang, nggak ada berisik apapun, cuman paling berisik-berisik suara alam sih.
Di sana ada taman lagi tuh, di sana, depan sana. Entah kenapa ya. Ya mungkin kalau weekend atau apa mungkin rame kalau sore cuy, nggak tahu juga kan. Entah orang tua-tua kalau sore duduk-duduk nyantai di sana ngobrol-ngobrol kan nggak tahu juga cuy. Setiap desa itu pasti ada taman kayak gitu cuy buat entah olahraga atau nyantai-nyantai sore, nyantai pagi nggak tahu juga. Di depan sana juga ada orang bersih-bersih, bersih-bersih rumput. Itu tanaman lompong juga atau apa nggak tahu cuy. Bagus ya sumpah. Ini mungkin kalau ence gondok kah? Kalau lebih agak dibersihin lagi dan kelihatan airnya bersih atau dapat ada ikannya itu lebih bagus lagi sih, sumpah. Di sana itu. Nah, sungai-sungai, bukan sungai atau kolam lah intinya. Ada tempat duduk. Kayaknya mungkin itu pohon sakura lah sih. Mungkin kalau nanti udah musimnya sakura, kita mungkin main lagi ke sini sih. Coba kita lihat. Sebenarnya kita mau nanya-nanya ya sih, tapi gak enak juga lah. Orang lagi kerja kan di depan sana. Masa mau diganggu? Gak sopan juga cuy. Harusnya ya cuy di tempat desa-desa kayak gini tuh harusnya ada tempat persembahyangan atau entah itu kuil atau apa ya cuy. Harusnya itu ada sih. Tapi ini aku keliling-keliling dari tadi kayak gak nemuin sih. Kayak gak ada tanda-tanda perkuilan kayak gitu cuy. Cuman adanya ya kayak gini gitu. Itu tuh kayak semacam kita naruh apa sesajen kayak itu dupa atau apa. Oke lah cuy, kita udah lumayan lama lah kita keliling-keliling di desa yang pelosok kayak gini cuy di Jepang. Mulai dari tadi hujan lebat sampai ini udah reda. Kita pulang lanjut menuju ke stasiun lagi cuy. Jangan lupa lah cuy, klik tombol itu subscribe ya. Kalau perlu komen buat masukan saya pribadi ya cuy. Entah itu pengambilannya video atau video gimana yang mau diambil gitu ya cuy. Dan lupa komen cuy. Kita lanjut ke Eki dulu cuy untuk nunggu keretanya. Oke lah cuy, sampai di sini dulu ya video kali ini cuy. Semoga kalian enjoy dengan video kali ini ya cuy. Karena kita udah nyampe di stasiun itu depan sana tempat masuknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.